Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Jenderal Sudirman dan jemaah pengajian Astagfirullah wa iyyakum. Marilah sama-sama kita haturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai di pagi hari ini Allah masih karuniakan kita nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat yang amat agung yang tidak diperoleh oleh sembarangan orang adalah nikmat iman. Sehingga cara yang terbaik untuk kita bersyukur atas limpahan karunia yang teramat banyak ini adalah yang pertama, syukur dengan hati. Asyukur yakunu bil qalb, hati yang senantiasa mengingat kepadanya, hati yang selalu meyakini semua yang ada dalam hidup ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dengan lisan tentunya memperbanyak mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, asyukur yakunu bil jawarih, syukur dengan anggota badan kita, Bapak Ibu sekalian, dengan cara memahami majelis-majelis ilmu, dengan cara mengerjakan apa yang Allah anggap sebagai kebaikan, sebagai amal yang saleh. Insyaallah kita yang kumpul pada pagi hari ini adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita yang mau bangun di pagi hari itu adalah orang-orang yang mendapat keberkahan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu riwayat hadis yang sahih, Nabi 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, itu pernah berdoa. Yang doa ini itu sampai detik ini khasiatnya masih kita rasakan atau manfaatnya bisa untuk kita peroleh. Doa apa itu? Nabi pernah berdoa, Allahumma ya Allah, barik li ummati fi bukuliha, berkatilah umatku di pagi hari ini. Mereka yang memulai pagi dengan ibadah, dengan kebaikan, insya Allah mendapat keberkahan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita ajak keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita untuk bangun di pagi hari, sebab mereka yang bangun di pagi hari akan mendapat keberkahan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bangun di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu resep sehat. Resep sehat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita baca dalam keterangan riwayat Imam Muslim, dikutip dalam Riyadhus Shalihin yang sering kita kaji itu, saat kita tertidur, Bapak Ibu sekalian, itu syaitan akan mengganggu kita dengan ta'awudz, 3 belenggu. Saat kita malam bangun dari tidur kita, kemudian memanjatkan doa kepada Allah, dilanjutkan kita mau bangkit untuk mengambil air wudhu, dilanjutkan lagi dengan kita mengerjakan sholat, maka terlepaslah seluruh ikatan syaitan itu. Nabi menyatakan fa'asbah nasyaitan thayyibun nafsi, seorang hamba ini akan memulai paginya Pak itu dengan giat nasyaitan, dengan rajin
thayyibun nafsi, dan juga dengan jiwa yang sehat, yang kuat. Ini resep sehat para nabi. Bangun di pagi hari, maka kita akan merasakan yang namanya giat, memulai pagi dengan semangat, memulai pekerjaan kita juga dengan semangat. Dan yang paling penting, thayyibun nafsi, jiwa kita ini sehat. Wa illa, dan kalau tidak adalah fa'asbaha khabithun nafsi, seorang hamba itu akan memulai paginya dengan jiwa yang buruk, malas, bangun-bangun itu buat semangat. Ini sebab kita tertidur atau tidur di pagi hari. Ada salah satu ulama yang menjadikan bangun pagi itu sebagai resep yang khusus supaya mereka mau bangun di pagi hari, menjadikan dia sebagai tips yaitu obat atau pengobatan ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah itu punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Di dalam kitab itu beliau mengatakan demikian, ala inna nawmatal duha tu'idul qadar. Ingatlah, sesungguhnya tidur di pagi hari itu menjadikan seseorang rusak, sakit. Walau dan tidur di sore hari turisul junun, mewariskan kepada seorang hamba junun, gila, zawalul akal, bisa juga dimaknai linglung, ya. Ini sebab kita tidur di pagi hari dan juga tidur di sore hari. Maka berbahagialah kita yang mampu bangun di pagi hari. Pak insya Allah jiwa raga kita sehat, plus dapat keberkahan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan membahasnya dalam 2 kali pertemuan, tepatnya hari ini tanggal 21 Mei dan pada ahad yang berikutnya di tanggal 28 Mei insya Allah. Kita akan membagi pada 2 submateri. Yang pertama berkenaan dengan motivasi dan juga kiat-kiat agar kita terbebas dari hutang. Mengapa saya pilihkan yang pertama materi ini? Sebab agar kita itu punya rasa takut, agar kita punya rasa khawatir, sehingga tidak bermudah-mudahan, tidak menggampangkan urusan yang satu ini, yaitu urusan hutang. Adapun di pertemuan yang kedua, nanti kita akan fokus membahas tentang syarat dan rukunnya, kemudian pinjaman online, ya, ada juga pay letter dan yang mengiringinya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memilih tema ini itu berangkat dari kegelisahan saya, Pak. Di masyarakat kita itu masih banyak orang yang menggampangkan dalam urusan utang. Di masyarakat kita itu masyarakat yang konsumtif, senang belanja, lihat habis barang yang dia sukai tanpa melihat aspek kegunaannya, tanpa melihat aspek manfaat dan kebutuhannya, itu langsung sikat tugas semua. Bahkan dengan cara utang, aplikasi pinjaman online ini sebab masyarakat kita ini masyarakat yang konsumtif, senang tugas, senang belanja, tetapi tidak memadai secara keuangan. Maka muncul banyak sekali pinjaman online. Kalau kita melacak Bapak Ibu sekalian, kita tracking ya, di Indonesia ini
tepatnya sejak tahun 2007 yang lalu itu ada dibentuk oleh pemerintah satuan gugus tugas atau satgas itu yang tujuannya adalah untuk mengawasi dan juga untuk melacak pinjaman-pinjaman, investasi-investasi yang sifatnya adalah merugikan masyarakat. Nama satgas ini adalah Satgas Waspada Investasi, dibentuk tahun 2007 yang lalu. Yang menjaga antara tahun 2018 sampai tahun 2023 saat ini, tepatnya Januari yang lalu, itu Satgas Waspada Investasi atau SWI itu mencatat ada sekitar 4.500 pinjaman online yang sifatnya ilegal bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 4.500 aplikasi-aplikasi atau penyedia pinjaman ini diberlakukan di sini oleh pengelola, diberlakukan sekaligus dibubarkan oleh pemerintah kita. 4.500 membayarkan jasa penyedia pinjaman online yang ilegal. Sedangkan yang legal sampai detik ini itu ada sekitar 102 penyedia jasa pinjaman online ini yang legal. Contoh kayak aku saya sebut saja. Contoh kayak Kredivo dan lain sebagainya, Easy Cash dan lain sebagainya. Ini adalah yang termasuk dapat izin dari pemerintah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ada lebih dari 4.000-an orang yang pernah bertransaksi di lembaga-lembaga atau penyedia jasa keuangan, baik yang ilegal maupun yang legal. Itu kalau yang pinjam satu, kalau di masing-masing aplikasi yang pinjam sampai 10, sampai 20, sampai ratusan, tinggal dengan kalian ada berapa total pengguna atau peminjam. Dan kalau kita tracking lagi lebih jauh, 5 tahun itu antara tahun 2018 sampai tahun 2023 SWI itu mencatat ada sekitar 14 juta nasabah yang melakukan transaksi pinjaman. 14 juta nasabah di aplikasi atau penyedia jasa yang legal, 102 lembaga tadi, belum lagi yang ilegal. Jumlahnya berapa? Allahu a'lam. Kalau yang legal saja itu 14 juta orang pengguna nasabah. Bagaimana dengan yang ilegal? Tentu lebih banyak. Dan yang lebih menjelaskan lagi, total aset perputaran uang 5 tahun belakangan itu mencapai 19,7 triliun rupiah. 19,7 triliun rupiah itu dalam rentang waktu 5 tahun saja. Ini pula dengan tahun Mas Probo, Surabaya 19 triliun. Ibu-ibu memang duit 19 triliun. Jenengan dapat masuk ke 7 turunan untuk modal. Ada perputaran yang luar biasa besarnya. Pinjam di tanah air kita ini sekali lagi menunjukkan tingkat konsumerisme masyarakat kita ini sangat luar biasa, sehingga tidak jarang dari salah satu aplikasi itu atau dari salah satu pengguna itu terjadi cash, terjadi masalah-masalah sosial. Kita sering lihat ada orang didatangi minumannya, kemudian ditagih utang sama developer, banyak tidak banyak sekali sampai viral di media sosial direkam. Ini akibat dari kita bermudah-mudah
kita menjalankan urusan hutang ini. Makanya nanti kita akan membahas terlebih dahulu seputar motivasi kiat-kiat agar kita terhindar dari masalah hutang ini. Ada konsekuensi yang akan kita dapatkan manakala kita menggambarkan urusan yang satu ini. Pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, hutang itu merupakan perkara yang dibolehkan. Dia masuknya dalam al-asya' al-ibahah, perkara yang mubah yang dibolehkan. Berdasarkan kaidah usul di dalam masalah muamalah, ada kaidah yang berbeda. Al-aslu fil muamalah ibahah, hukum asal di dalam masalah muamalah itu adalah boleh. Illa dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang melarang, yang mengkhususkan. Selama tidak ada masalah muamalah itu adalah boleh, termasuk dalam masalah hutang dalil atau qol itu masalah yang mubah boleh. Akan tetapi kendali masalah ini masalah yang boleh, pada prakteknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha menjauhkan dirinya dari hutang piutang. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari setelah dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dalam setiap sholatnya Nabi selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thar wal maghrur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berlaku maksiat dan juga berlaku gemar berhutang al-maghrur. Nabi berlindung dari dua ini, berlindung dari maksiat dan juga dari hutang. Mengapa? Sebab ada konsekuensinya, ada konsekuensi logis yang kita peroleh saat kita berhutang. Apa itu? Yang pertama, orang yang suka hutang itu terhina di dunia maupun di akhirat. Pertama, ya. Contoh misalnya di masa lalu itu ada sahabat yang meninggal. Orang ini itu masih punya tanggungan utang 3 dinar. Saat Nabi bertanya, apakah dia memiliki hutang? Ya, wahai Nabi, orang ini punya hutang. Nabi kemudian tanya kembali, apakah dia punya simpanan? Sahabat menjawab, tidak, wahai Rasul. Maka Nabi tegas mengatakan, sallu ala ashabikum, silakan kalian saja yang mensolatkan sahabat kalian ini. Nabi bukan mensolatkan bagi mayit yang masih punya tanggungan hutang. Sampai kemudian ada sahabat namanya Abu Qatadah yang menjamin hutang dari mayit ini bahwa Nabi mau mensolatkan jasadnya. Ini menunjukkan ada kehinaan di dunia bagi orang-orang yang bermudah-mudah dalam berhutang sampai ketika dia wafat belum terbayar hutangnya akan terhina. Tapi pemahamannya bukan berarti orang yang berhutang itu kok tidak boleh disolatkan jenazahnya, tidak. Nabi itu memberikan contoh, memberikan teladan kalau masalah hutang itu bukan masalah yang sepele. Makanya sejak saat ini kita patut berhati-hati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang masih punya hutang itu rezekinya akan dipersempit oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Sebab ada hak orang lain yang ia beli, ada hak milik orang lain yang ia pakai, menjadikan rezeki orang ini akan terasa sempit. Kita kerja siang dan malam, kok koyo-koyo kurang terus Pak. Kita cek
Apakah kita punya tanggungan utang di keluarga kita, di teman kita, atau kepada yang lainnya? Di dalam satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, disebutkan juga di riwayat Ibnu Majah dalam sunannya itu, man akhadha amwal nas yuridu itlafaha adalah siapa yang mengambil harta manusia, tentunya dengan jalan buta termasuk, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Maksud dari atwafa itu akan katanya tarafa atau tarifah yang tipu bisa. Tarifah yang tipu bisa maknanya adalah menghambat atau menutup, melemahkan juga bisa. Orang yang sengaja mengambil harta orang mukmin, baik dengan jalan mencuri atau dengan jalan berhutang, tapi sengaja menunda-nunda pembayarannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sempitkan dirinya, sempitkan rezekinya, sempitkan pekerjaannya. Kalau kita ingin Bapak Ibu, rezeki kita ini lancar, kita cek, sudahkah kita melunasi hutang kita ke warung terdekat? Sudahkah kita melunasi hutang kita ke tetangga dan saudara kita? Kalau sudah, Pak, insya Allah rezeki kita akan mengalir. Yang kedua, yang ketiga, akan kehilangan keberkahan hidup. Berkah itu ziyadatul khair ala khair, kebaikan yang senantiasa bertambah. Maka orang yang memang berhutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mencabut keberkahan di dalam hidupnya. Dan apa? Riwayat Ibnu Majah, ayyuha rajul yadajjal mudannan wa huwa mujmi'u an yuwaffiha iyyahu laki rasa. Siapa yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasi hutang itu, maka dia akan bertemu dengan Allah pada yaumul kiamat nanti sebagai sarikut. Itu artinya mencuri. Tidak ada sama sekali keberkahan yang didapat dari harta yang haram. Nah, di dalam riwayat yang lain itu menegaskan kullu lahmin nabata min sunnah fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru awlabi, maka itu lebih berkah untuknya, lebih pantas untuk dirinya. Ini yang menyebabkan kita kehilangan keberkahan hidup. Tidakkah kita melihat orang-orang yang korupsi itu berapa jumlah kekayaannya, berapa gaji yang dia miliki, berapa tunjangan yang dia miliki, tapi kenapa masih korupsi? Gajinya itu di atas rata-rata kita, tunjangannya itu juga besar, tapi kenapa masih korupsi? Sebab ada hak orang lain yang ia boleh menghilangkan keberkahan hidupnya. Pilih gimana? Gaji kita besar buahnya tetapi belum berkah, atau gaji kita sedikit tapi berkah, banyak tapi berkah. Kok ini banyak tapi berkah? Benar, namanya keinginan boleh-boleh saja. Kita dapat gaji banyak tapi juga barokah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang terpenting itu patokannya adalah rezeki. Rezeki itu bagian, gaji itu bagian dari rezeki. Boleh jadi gaji kita kecil, tetapi rezeki kita sangat luas. Maka jangan fokus pada gaji, fokus pada rezeki. Anak soleh itu rezeki banget. Apalagi teman yang baik itu juga rezeki, kesehatan itu juga rezeki. Boleh jadi yang gajinya itu luar biasa besarnya,
tetapi tidak ada keberkahan, maka dibuat sakit, ya. Anaknya boleh dan kedua, kalau sudah kehilangan keberkahan dalam hidup kita, maka jauhkan Bapak sekalian diri kita dari memakan hak orang lain yang tidak halal itu, termasuk dalam urusan utang yang sengaja tidak kita bayar atau kita tunda. Mengapa? Akan mengurangi keberkahan hidup kita. Yang kedua berkaitan dengan akhirat. Kalau tadi adalah masalah dunia, konsekuensi dunia. Yang kedua konsekuensi di akhirat kelak. Yang pertama adalah rohnya itu akan tergantung mu'allaqah bahasanya, ya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi. Jiwa roh seorang mukmin itu akan tergantung, ya, sebab hutang-hutang yang masih belum selesai. Makanya setiap ada umat yang disolatkan Tuhan, Pak Mudin selalu memandangkan sinten mawon sing masih ada urusan utang kali almarhum monggo kuwi ahli warisnya. Itu sebab ingin menyelamatkan ruh dari si mayit ini agar tidak tergantung-gantung di akhirat nanti atau di alam barzahnya. Jadi pemahamannya bukan ruh atau arwah dari si mayit itu gentayangan tertentu. Ini pemahamannya yang keliru. Mu'allaqah itu kata Al-Hafidz Al-Bayhaqi. Ini seorang ulama ahli hadis. Kalau kita bukan ahli hadis, tapi ahli hadis. Habis orang tentang itu ahli hadis. Kata Al-Hafidz Al-Bayhaqi, orang yang tergantung itu maksudnya urusan di akhiratnya itu tidak jelas. Apakah dia masuk ke surga atau ke neraka itu belum jelas, sehingga muncul rasa was-was yang luar biasa di dalam hatinya, tidak bisa masuk dulu, ya, ke dalam surga atau ke neraka. Karena dia mukmin yang solid, ya, sebab ada urusan yang belum selesai sampai nanti masuk ke satu hari namanya dia mukmin bisa. Ada hari pemisahan. Hisab itu maknanya al-arab wal munaqasyah, diteliti dan juga dituanya detail. Kalian sama kuasa dari mana kamu dapat data ini utang kenapa kamu bayarkannya, sampai kemudian orang yang masih punya utang ini itu punya kebaikan pahala, maka pahala kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dia boleh. Kalau orang ini kok sampai pahala kebaikannya habis, maka dosa dari dia boleh tadi akan dilimpahkan kepada dirinya. Ini keterangannya di dalam riwayat Imam Bukhari Sahih sanadnya, termasuk keterangannya ada di dalam Sahih Bukhari, kedua-duanya sahih. Ada atau konsekuensi akhirat yang kita peroleh, apa itu tergantung di akhirat nanti. Selanjutnya tadi mengurangi pahala kita di yaumil mizan. Ada satu hari kelak di akhirat, hari penimbangan amal baik buruk kita, ya. Saat amal baik kita ini lebih banyak, tidak lantas menjadikan kita masuk surga. Ada yaumil mizan. Diteliti, kamu masih punya utang kepada si A, ya, jumlahnya sekian, oh itu senilai dengan pahala kebaikanmu 1 kilo misalnya, maka 1 kilo pahala kebaikan ini akan dilimpahkan kepada orang lain dan sebaliknya. Ini adalah konsekuensi yang kedua. Dan yang ketiga, jika ia seorang syuhada, seorang syahid, orang yang wafat di jalan Allah dengan perang, ya, dengan cara membela panji agama Allah yang dan pertempuran, lalu dia wafat, itu
mati syahid. Kata Nabi, orang yang mati syahid itu masuk surga Pak, bilghairi hisab, tanpa melalui proses hisab, langsung bebas melebat di dalam suatu. Akan tetapi kalau dia masih punya tanggungan utang, setelah syuhada sekalipun akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mempertanggungjawabkan hutangnya. Ada konsekuensi dunia, ada konsekuensi akhirat. Maka mari saat ini kita niatkan untuk menjauhkan diri kita dari perilaku berhutang, sebab konsekuensinya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi adalah konsekuensi yang kita peroleh sebab mudah-mudah atau bergampang-gampangan dalam hutang. Dan selanjutnya ada keutamaan bagi orang yang memberikan pinjaman. Kalau tadi konsekuensi yang diperoleh, sekarang ini adalah keutamaan bagi orang yang mengutang. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalilnya itu mencegah orang untuk berhutang. Tetapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan bagi orang yang menghutangi. Ingat, hutang itu bukan perkara yang haram, ya, perkara yang boleh, tapi sebaiknya dihindari. Kalau ada saudara kita, ada teman kita yang sangat kepentok kebutuhan primernya, tidak lagi mampu membayar sekolah anaknya misalnya, atau tidak mampu makan dengan layak bagi keluarganya, maka dia digunakan berhutang. Ada keutamaan bagi orang yang mau menghutang. Apa itu? Yang pertama, Allah akan berikan ma'unah kepada orang yang memberikan pinjaman tadi. Mengapa? Sebab dia menolong saudaranya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang yang menolong saudaranya. Memberikan pinjaman itu termasuk menolong, tetapi kalau diingat, yang kita hutangi itu harus kita sebab untuk apa, keperluan apa, ya. Jangan kok ada teman kita kemudian kami hutang, mas nyilih duit lagi hutang, kayak kok iya kayak nambahin tapi tunggu inovanya. Ini bukan keperluan primer atau tambahan untuk apa, beli HP baru, HP mesin Huawei masih apa gratis, apa ganti iPhone 13 ini harganya 20 juta ke atas, HP mau. Pokoknya selama keperluan yang bukan primer, maka jangan sebaiknya tidak meminjamkan. Makanya kalau ditanya dulu, jangan asal memberikan pinjaman. Coba-coba butuh duit terlalu juta, tanpa ditanya untuk apa ya, kepentingannya apa, keperluannya apa. Maka sejak saat ini, kalau ada tetangga yang pastikan tanya dulu untuk apa, keperluannya apa. Kalau memang untuk keperluan yang mendesak, yang primer, maka boleh kita berikan pinjaman, bahkan menjadi sunnah, ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dengan kita memberikan pinjaman itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita di yaumil akhirah. Saat di yaumil akhirah kita berkumpul di padang, namanya padang mahsyar, itu kita akan diliputi rasa ketakutan yang luar biasa, akan diliputi rasa was-was yang luar biasa, menanti apakah kita selamat atau tidak,
maka di masa penantian itu kata para ulama, Allah akan berikan pengurangan rasa khawatir itu kepada orang-orang yang suka memberikan pinjaman. Allah akan mudahkan urusan seorang hamba di akhirat nanti dalam arti memberikan ketenangan sedikit kepada hamba itu di padang mahsyar nanti. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatun min kurabi dunya, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan sebuah kesusahan orang-orang mukmin, maka Allah akan meringankan kesusahannya kelak di yaumil qiyamah. Memberikan pinjaman kepada orang yang tertekan dalam itu sama halnya kita meringankan bebannya, maka Allah pun akan meringankan beban kita di akhirat. Dan selanjutnya yang ketiga, dinilai sebagai satu sedekah kalau kita mau memberikan tanggungan. Contoh, ada ibu yang pinjam di warung, ya, kita yang punya warung, lalu ibu-ibu yang pinjam itu matur, "Bu, ngapunten, gaji bojo kula niku tasih akhir bulan, maka tak bayar separuh itu." Dengan kita memberikan tanggal waktu itu, Pak, selama tidak ada unsur riba di dalamnya, maka selama itu juga Pak, kita dinilai sebagai sedekah. Keterangannya ada dalam riwayat Imam Ahmad, memberikan tanggal waktu kepada orang yang bertanggungan sama nilainya kita dengan sedekah. Dan yang terakhir, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah di masa lalu, orang yang punya niaga, punya dagangan, itu gemar memberikan pinjaman kepada orang yang punya hajat di kebutuhan primernya. Lalu orang ini itu juga biasa memberikan tenggang waktu, bahkan seringkali menganggap lunas orang-orang yang berhutang kepadanya lantaran tidak mampu bayar, dilunasi Allah. Ya, maka ia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Diberikan ampunan kepadanya, maka Nabi memastikan pada jawasullahu anhu, Allah telah mengizinkan dia, maksudnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Dia berdoa supaya dia mendapat ampunan, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah fadilah, keutamaan bagi orang yang mau memberikan pinjaman, memberikan hutang, menolong saudaranya yang tengah berada dalam kesulitan. Masih ada waktu? Masih sedikit saja saya tuntaskan. Ini yang terakhir adalah kiat supaya kita terhindar dari hutang piutang. Yang pertama, perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu akan menjadikan hati kita selalu qanaah, yaitu hati yang selalu merasa cukup atas nikmat Allah, hati yang senantiasa merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rasa kurang itu disebabkan ketidakadaan sifat qanaah di dalam hati kita. Lihat barang milik saudaranya itu bagus, kita sudah punya, itu jadi ini, ya, sehingga ia pun tidak sadar untuk berhutang demi memenuhi keinginannya, bukan memenuhi kebutuhannya. Maka perbanyaklah lisan kita bersyukur, hati kita bersyukur dengan mengucap tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, perbanyaklah kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Allah akan cukupkan rezeki kita bagi orang-orang yang gemar beristighfar. Dan yang ketiga, perbanyak berdoa lagi.
doa yang diajarkan oleh Nabi yang masyhur, ya salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal gharar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berhutang dan juga dari bermaksiat kepada Engkau. Dan yang kedua, coba dengan mengamalkan ayat 1000 dinar. Jadi istilah 1000 dinar itu tidak ada keterangan yang sahihah kenapa disebut 1000 dinar. Ini hanyalah tajribah ulama, ya, pengalaman pribadi ulama, sehingga disebut 1000 dinar. Supaya mudah-mudahan saja, ya, saya sebutkan ayat 1000 dinar apa surat Al-Qur'an ayat 1 dan 2, yaitu wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ini dibaca berulang-ulang, ya. Setiap kita selesai sholat, setiap kita selesai apapun aktivitas, baca ayat ini. Kalau kita lihat keterangan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas selesai membaca ayat 2 ini berhenti pada ayat yang kedua, maka dia mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan setiap kesulitan hamba. Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan hamba saat membaca ayat ini. Dan selanjutnya, kalau tadi adalah amal secara ucapan, yang kedua ada amalnya secara fi'li, perbuatan kita. Apa itu? Yang pertama tentu atur keluarga Bapak Ibu sekalian. Buat sekali prioritasnya, mana yang perlu dan mana yang kurang perlu. Insya Allah kalau keuangan kita itu sudah kita rencanakan, ya, perencanaan keuangannya, insya Allah sampai di akhir bulan pun kebutuhan kita akan terpenuhi. Utamakan dulu kebutuhan yang primer. Kalau sudah kebutuhan primer terpenuhi, maka yang kedua kebutuhan sekunder kita boleh untuk dipenuhi. Kalau sekunder kita sudah baru memikir kebutuhan yang sifatnya tersier. Ini cara kita untuk menghindar dari hutang piutang. Dan yang terakhir, sisihkan sedikit rezeki kita untuk bersedekah. Sebab sedekah itu selain mencukupkan hati kita, juga membuka pintu rezeki kita. Sehingga kalau rezeki kita cukup, insya Allah kita akan terhindar dari hutang. Sebagai penutup, ada satu kisah ini adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini pernah didakwa dengan, ya Utsman, satadkhulul jannah haqqan, engkau itu akan masuk ke surga tetapi dengan haqqan, dengan melangkah. Lawan sahabatnya diberi tanggungan semacam ini, itu mudah bisa menangis ini. Kenapa oleh Nabi? Aku masuk surga tapi kok dengan jalan melangkah, sebab engkau terlalu kaya karena maka sejak saat itu Utsman bin Affan ini membagi hartanya menjadi 3. Yang pertama, yang pertama ia sedekahkan kepada orang masakin. Yang kedua, ia gunakan untuk melunasi hutang dari kaum muslimin. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan ini memodali setiap kaum muslimin yang ingin berdagang, ingin berniaga. Poin yang ketiga, ini pelajaran depan, yaitu tidak ingin sukses sendiri. Ya. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, dikejar oleh dunia, maka ajak teman kita untuk sukses. Ini resep ala Utsman bin Affan. Kalau mau sukses yang berketerusan, ajak teman kita, bagi resep kepada teman kita cara sukses.
dengan yang sukses berdagang di pasar, maka jangan merasa tersaingi kalau kita memberikan tips kepada saudara kita. Dan yang tadi yang kedua, kalau kita punya kelebihan data, kemudian ada saudara kita, mobil khusus, atau kita, sanak kerabat kita yang punya tanggungan utang dan dia kesulitan, alangkah baiknya kita tutup utang dia, kita berikan pelunasan kepada dirinya. Ini juga mendatangkan rezeki, membuat rezeki senantiasa mengalir. Uthman ini adalah orang yang ingin miskin, tetapi tidak menuju miskin, justru lebih kaya. Setelah dia melaksanakan yang tiga tadi, ia itu berjumpa dengan seorang petani kurma yang ditinggal petani, kemudian kurma-kurmanya ini busuk. Maka tidak pikir panjang, Khalifah Uthman yang sudah jadi Khalifah terakhir itu membeli semua kurma-kurma busuk itu. Tujuannya cuma satu, supaya kamu tidak rugi. Itu toh aku rugi, memang dia untuk sedekah, tapi tidak ada yang namanya sedekah itu rugi. Lah kalau kita tahu masalah itu, ada utusan dari Yaman datang ke Madinah mencari obat untuk penyakit di negerinya yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan kurma busuk. Dia membeli dari petani dengan harga normal, lalu datang utusan dari Yaman membeli kurma-kurma busuk sebagai obat itu 10 kali lipatnya. Sedekah itu selama kita ikhlas, tujuan kita mulia, insya Allah akan mendatangkan yang lebih banyak. Ini cara kita untuk menghindari dari kita. Semoga kiai-kiai dan juga peringatan berkaitan dengan masalah utang ini bisa menjadikan kita lebih wanti-wanti, bisa menjadikan lebih waspada dan berhati-hati sebelum kita berhutang. Adapun pembahasan tentang paylater, kemudian pinjaman online dan juga hukum secara lainnya, insya Allah akan kita tuntaskan pada pertemuan yang kedua. Apabila ada kekurangan yang ingin kami mohon maaf, semata datang dari saya, bila ada kekurangan semua datang dari Allah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya syuting. Ibu yang bisa bertanya langsung bisa saya syutingkan. Bila bisa langsung dulu, ini yang bisa saya tahu. Sudah dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Ustaz, bagaimana konsekuensinya atau hukum dunia dan akhirat apabila seseorang yang suka utang atau orang tersebut sudah salah jalan sebelumnya, utang dari tobat, tutup tobat, bahwa itu kesalahan yang kita lakukan sebelum kita tahu, itu namanya maafan, dimaafkan oleh Allah. Kalau contoh misalnya sholat yang kita lakukan sebelum kita bertobat, kita tidak tahu hukumnya apakah sholat itu wajib atau tidak. Kita tidak mengerjakan lima waktu misalnya, maka dia tidak dihitung sebagai dosa ketika dia bertobat, tidak disuruh mengganti sholatnya. Jadi maksiat yang dia lakukan sebelum dia tahu hukumnya, kemudian sebelum dia bertobat, itu dimaafkan oleh Allah. Sehingga saat dia sudah bertobat, Allah akan
untuk kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa di masa lalu. Sama dalam urusan hutang-hutang pun demikian. Ya. Kalau secara hukum dia tidak dihukumi sebagai dosa karena dia tidak tahu, masuk juga dalam bab fi'al wahab. Memang diangkat dari catatan amal seseorang lantaran dia tidak tahu. Saran saya ya, bagi yang punya utang ya, sebelumnya utang terus tutup lubang dari lubang ini, minta tenggang waktu kepada orang yang diutang, datang baik-baik, sampaikan ya keperluan kita, sampaikan pekerjaan kita sekian kalau bisa dicicil tanpa ada riba. Kalau dengan ingin meminjam misalnya di bank ya, ada bank syariah namanya, itu biasanya memberikan pinjaman itu juga ada jaminan ya, tidak bisa semata-mata pinjam, ada roda jaminan yang harus kita berikan. Contoh saya pinjam untuk renovasi rumah misalnya ya, di bank syariah, itu akadnya seperti akad jual beli, yaitu begini saja. Ketika kita beli kendaraan ya, kendaraan mobil, saya kemarin itu beli di salah satu bank syariah, akadnya menggunakan akad murabahah, yaitu sahabat menjual kepada kita mobil senilai 300 juta, padahal harga aslinya di pasaran itu cuma 230 juta ya. Menjadi 300 juta ini sebab ada murabahah di dalamnya. Akadnya adalah akad jual beli. Aku jual di kamu 300 juta, tetapi nanti pembayarannya itu tidak ada riba sama sekali. Ini maksudnya akad jual beli. Kalau bisa dan ada pinjaman semacam itu di bank syariah, monggo, karena ini sifatnya untuk dan lebih baiknya jenengan pinjam ke koperasi yang didirikan oleh ormas ya. Di ormas itu banyak, contoh di Muhammadiyah itu ada Bank Zizka, itu memberikan pinjaman, insya Allah tidak ada unsur riba. Di organisasi massa Islam lain, di Nahdlatul Ulama, di Persis dan lain-lain, saya rasa ada, cuma saya tidak tahu secara detail. Jadi intinya kalau kita tidak tahu sebelumnya, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah. Dan bagaimana konsekuensi hukum dunia dan akhirat seseorang yang kerjanya atau mata pencahariannya menggunakan uang atau orang tersebut rentenir atau orang tersebut rentenir, jelas pekerjaan sebagai rentenir. Atau kalau orang Surabaya bilang namanya Bank Titir, Bank Titir ini jelas pekerjaan yang haram, yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh sekalian di dalam kita menghutang seseorang itu ada tambahan apapun ya, tidak dibenarkan ada tambahan apapun, sebab hutang itu masuknya adalah akad, ada akad yang tambahan saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Maksudnya kalau ada tambahan semacam ini, itu namanya saudara itu jadi pinjam sekian, nanti balik sekian, pinjam 1 juta, baliknya 2 juta. Ini tambahan ziyadah ya, yang disebut dengan riba itu namanya riba jahiliyah ya. Ada tambahan, mohon maaf, ada riba jahiliyah, ada lagi namanya riba korban. Sebab orang terlambat membayar hutangnya, lantas didenda oleh dirinya, ini
juga masuk riba. Rentenir demikian, sejak awal itu diberikan syarat nanti kamu bayar utang ini dengan tambahan suku bunga sekian. Dan tambahan ini juga disebut riba. Ya. Saya lupa antara riba jahiliyah atau riba korun. Dua ini nanti akan coba kita baca lagi tentangnya. Kemudian dari kita akan kita jawab kesimpulannya. Rentenir itu bukan pekerjaan yang halal, tidak akan di dalam kita memberikan pinjaman itu adalah akan baru saling menolong, saling membantu dalam kebaikan akan sosial. Kalau tidak mau itu, ya jangan memberikan pinjaman, tapi berdagang, ya itu dapat menghasilkan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika saya bersedekah di pagi hari, saya niatkan untuk membayar hutang-hutang kedua orang tua saya? Mungkin dulunya mereka ada hutang. Apakah hutang mereka tersebut terlunasi? Mohon penjelasan. Yang pertama, urusan hutang itu adalah urusan antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ya. Jadi kita perlu tahu dulu, usaha dulu mencari apakah orang tua saya itu punya hutang kepada orang tertentu. Ya, kita cari biasanya tersimpan data-data itu. Seperti orang tua kami ketika wafat itu kami buka komputer, ada lengkap catatan hutang piutang yang sudah lunas maupun yang belum lunas. Alhamdulillah tidak pernah ada hutang justru berhutang ke orang tua kami. Ini kita cari, kita usahakan dulu apakah orang tua kita itu punya hutang secara khusus kepada Pak A, Pak B, dan itu. Kalau sudah tidak ada hutang yang tertulis tercatat atau yang kita ketahui bahwa sedekah kita niatkan untuk melunasi hutang-hutang ayah kita atau ibu kita, jadi boleh bahkan ya, menghadiahkan ini ya untuk orang tua kita, kendali dia tidak ada hutang, itu pun boleh. Tidak tahu meskipun ikhtilaf ya, tapi kita tidak sedang membahas ikhtilafnya. Jadi seperti itu, kalau mungkin cari dulu orang yang dihutangi, kalau ada lunasi kita ahli warisnya itu disunahkan walaupun tidak ada kewajiban. Ingat, tidak ada kewajiban tetapi menjadi perkara yang sangat baik kalau ahli warisnya memberikan pelunasan, cari orangnya baru kemudian sedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Mas? Sambung. Yes. Cerita yang terakhir tentang Usman bin Affan yang sering kami dengar dan baca dari cerita Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, cerita Abdurrahman bin Auf. Saya mulakan agak gede karena sama-sama kaya dan teringat dua itu. Abdurrahman bin Auf. Saya rawakan bahwa ibu ini katanya orang yang punya hutang haram sedekah itu. Mau tanya, katanya orang yang punya hutang haram sedekah itu hutang yang bagaimana? Ribet betul. Orang yang punya hutang haram sedekah itu hutang yang bagaimana? Boleh dijelaskan Allah. Orang yang punya hutang haram sedekah itu hutang yang bagaimana? Katanya orang yang punya hutang itu
masih punya hutang kalau bersedekah atau bagaimana? Ya. Jadi ada skala prioritas itu, ya. Apakah yang didahulukan hutang terlebih dahulu atau sedekah? Sedekah itu hukumnya sunnah, sedangkan membayar hutang adalah kewajiban. Maka yang didahulukan adalah membayar hutang terlebih dahulu sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban, baru kemudian bersedekah, ya. Jadi didahulukan membayar hutang baru bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kedua. Mau nanya sedikit Ustaz. Kita kan baru saja jalan hari keutamaan memberikan meminjami seseorang ada sudah di situ. Nah, namun yang kita lakukan ini justru membantu orang yang hutang karena dia memang tidak berhutang. Jadi yang bahasa tadi orang ini termasuk yang suka gaya begitu juga. Jadi kita mungkin orang ini mungkin termasuk dalam kondisi yang tadi yang sifatnya butuh bantuan karena mungkin kalau dia tidak bayar hutang mungkin dapat teror, mungkin ada ancaman, mungkin selamat jiwanya. Nah, membantu seperti ini gimana Ustaz? Termasuk yang keutamaan membantu atau tidak dibolehkan karena kita tahu itu sebenarnya untuk orang yang melakukan hutang. Terus kedua mungkin untuk di pertemuan selanjutnya ditambahkan materi untuk riba dan jadi bunga yang termasuk kategori riba itu yang berikutnya aja. Baik, pertanyaan yang kedua atau saran yang kedua, memang nanti forum cabang daripada pembahasan tentang hutang itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi secara singkat saja, untuk materi selanjutnya, riba itu terbagi menjadi dua garis besar. Ada riba dalam hal jual beli, ada riba dalam masalah utang piutang. Riba yang dalam masalah jual beli itu ada tiga, ada riba nasa, nasi'an, dan juga riba fadl dan yang lainnya. Kemudian riba dalam masalah utang piutang ada riba jadiyah, ada riba ini nanti akan kita perdalam pada pertemuan selanjutnya. Adapun pertanyaan yang pertama berkaitan dengan menolong orang yang diteror. Misalkan kalau orang ini tidak segera melunasi hutang ia kepada debt collector misalnya, atau kepada bank kredit, itu diteror. Itu biasa terjadi. Makanya kita bahas pada pagi hari ini itu supaya kita tidak menggampangkan hutang, karena konsekuensinya seperti ini. Kita akan diteror, akan terjadi crash di masyarakat. Maka lebih bagus kalau kita yang kaya-kaya ini punya kelebihan secara materi, kemudian memberikan pinjaman kepada orang yang semacam ini dan pastikan tidak ada riba di dalamnya. Insya Allah kita pun akan mendapat keberkahan hidup dari Allah, akan terjamin tadi ada beberapa yang disebutkan, dimudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat, mendapat keamanan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang prioritasnya dahulukan yang semacam ini, mungkin di Masjid Jenderal Sudirman yang ini nanti bisa membentuk satu gerakan, gerakan pelunasan hutang kaum ini misalnya. Tapi benar-benar di cross-check hutang ini bukan sebab hutang karena memenuhi keinginan hidup atau memenuhi barang yang sifatnya sekunder saja,
beli mobil buat tambahan, beli HP barang, tapi bukan itu termasuk. Yang termasuk itu pemenuhan kebutuhan primer. Allah bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya berkenaan dengan hukum secara mengenai dan juga berkenaan dengan riba tadi disebutkan oleh termasuk paylater dan juga pinjaman online, bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan itu. Baik Bapak Ibu, ini karena saya juga di sini langsung ada teman yang wafat, saya harus saksikan. Kita cukupkan kajian kita pada kajian ini pada pembahasan ini. Apabila ada keterangan yang keliru semata datang dari saya selaku hamba Allah yang bila ada kebenaran dari saya, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia Maha Sempurna. Aku melihat Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.